Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Lebih khusus saya menyapa Bapak Ibu honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 2024, namun hasilnya adalah kode R2 dan R3. Sebagaimana kode R2 dan R3, semua Bapak Ibu honorer yang mendapatkannya telah memahami apa arti dan keberuntungannya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, hingga sampai sekarang para honorer R2 dan R3 ini masih menunggu kepastian resmi dari pemerintah terkait nasibnya yang ingin diraih, yaitu untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2025 tahun ini. Kita ketahui bersama bahwa yang telah berhasil lulus seleksi P3K tahap 1 dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, NIP-nya sedang diproses dan kemungkinan besar setelah Lebaran SK serta SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas segera akan diterima oleh Bapak Ibu yang sudah resmi. Namun R2 dan R3 selalu menunggu kepastian, penuh kesabaran, kiranya hal ini nantinya menjadi satu hal yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu nasib para honorer R2 dan R3. Pak Ibu, informasi terbaru terkait dengan nasib para honorer R2 dan R3. Info P3K 2024. Ada aturan resmi dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau aturan resmi dari Kemenpan RB tentang nasib honorer R2 dan R3. Nah, terkait dengan aturan resmi ini dari Kemenpan RB, Bapak Ibu, jadi perlu kita ketahui bersama bagaimana kelak nasibnya para honorer R2 dan R3 ini. Semoga menjadi ASN. Media nasional Tribun Gorontalo.com memuat informasi terkait nasib honorer R2 dan R3. Kabar terbaru mengenai proses pengangkatan 2024 atau NIP3K Bapak Ibu memberikan harapan bagi para calon P3K dan CPNS tahun ini. Tentunya harapannya adalah harapan cemerlang sebagaimana harapan saat mengikuti seleksi baik P3K maupun CPNS. Proses yang dilakukan melalui sistem MOLA BKN atau Monitoring Online Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara menunjukkan perkembangan pesat. Data terbaru mengungkapkan bahwa sebagian besar calon P3K 2024 telah mencapai tahapan ke-6 dalam proses penetapan NIP di MOLA Badan Kepegawaian Negara atau MOLA BKN. Jadi proses terbaru NIP P3K 2024 di MOLA BKN. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, berdasarkan tahapan yang dilalui, pertimbangan teknis atau pertek telah ditandatangani pada poin kelima. Dan kini pembuatan surat keputusan atau SK pengangkatan sedang berlangsung. Semoga saja nanti benar informasi bahwa setelah Lebaran Idul Fitri, Bapak Ibu, CPNS dan P3K segera mendapatkan SK dan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT dari instansi masing-masing. Jadi tahapan ke-6 ini menunjukkan bahwa sebagian besar instansi sudah mempersiapkan SK untuk calon P3K. Kabar baiknya, diperkirakan SK ini akan mulai diserahkan kepada para penerima setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Dalam hal ini, pemerintah dalam proses pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN, baik itu calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dan perjanjian kerja alias P3K. Memang harapan Bapak Ibu bahwa dengan telah lulus pada seleksi P3K, kemudian tahapan pengisian DRH dalam hal usul penetapan NIP itu sudah dilalui, namun harapannya supaya cepat di-SK-kan oleh pemerintah. Jadi dalam hal seleksi P3K 2024, nasib tenaga honorer dengan status R2 dan R3 tanpa L menjadi perhatian. Ingat Bapak Ibu, menjadi perhatian. Yang honorer dengan status R2 dan R3 pada P3K tahap 1 tanpa L menjadi perhatian pemerintah.
Itulah yang kita bahas pada pertemuan ini Bapak Ibu, bahwa memang untuk honorer R2 dan R3 ada kabar gembira. Berdasarkan pengumuman resmi pengangkatan CPNS dijadwalkan rampung paling lambat Juni 2025. Sementara P3K tahap 1 dan tahap 2 ditargetkan selesai pada Oktober 2025. Nah, Bapak Ibu jangan keliru memahami. Mengenai pengangkatan atau penuntasan P3K 2024 hingga Oktober 2025, itu kemungkinan bagi P3K tahap 2. Namun P3K tahap 1, sudah banyak daerah yang telah melantik P3K tahap 1 per Maret dan bahkan dilanjutkan setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi bagi Bapak Ibu P3K tahap 1 2024, selamat ya menjadi ASN P3K di waktu cepat. Sejalan dengan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur, dalam hal ini Kemenpan RB yang dipimpin oleh Ibu Rini Widiantini, telah menetapkan aturan mengenai status tenaga honorer yang dengan kode R2 dan R3 tanpa L dalam pengumuman seleksi P3K 2025 tahap 1 beberapa waktu yang lalu. Aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2024. Dalam surat pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 tahun anggaran 2024, terdapat kode khusus yang menunjukkan status kelulusan peserta. Dua kode utama yang harus dipahami oleh pelamar adalah R2-L dan R3-L. Kode R2-L diberikan kepada XTHK2 atau tenaga honorer kategori 2 yang lulus seleksi berdasarkan skala prioritas pemerintah. Nah, ini artinya bahwa para R2 dan R3 selamat ya diangkat menjadi ASN. Peserta dengan kode ini akan diangkat sebagai P3K penuh waktu sesuai formasi jabatan yang tersedia. Kemudian, kode R3-L diberikan kepada peserta non-ASN yang terdata dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 2024 dan dinyatakan telah lulus seleksi. Sama seperti R2-L, mereka juga akan diangkat sebagai P3K penuh waktu berdasarkan kebutuhan instansi. Namun, bagi peserta dengan kode R2 atau R3 tanpa huruf L, berarti mereka tidak mendapatkan formasi jabatan meskipun telah memenuhi syarat seleksi. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa R2 dan R3 menjadi perhatian pemerintah. Sesuai kebijakan Kemenpan RB, mereka berpeluang diangkat menjadi P3K per waktu yang nantinya sewaktu-waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Itu bergantung pada kebutuhan pemerintah. Nah, aturan resmi mengenai P3K paruh waktu Bapak Ibu. Kebijakan mengenai P3K paruh waktu tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi penuh untuk tetap diangkat sebagai ASN melalui jalur P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Pengangkatan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat tinggi media di instansi pusat ataupun daerah. Jadi kategori tenaga honorer yang bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Jadi terdapat dua kategori. Yang pertama adalah pelamar melebihi kuota formasi P3K tahap 1. Dan yang kedua, peserta CPNS yang tidak lulus sehingga dianggap sebagai honorer yang R2 R3 yang nantinya diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Kriteria utama pengangkatan P3K paruh waktu. Pertama, yang kita ketahui adalah untuk dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, pelamar harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, tercatat dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Daerah Negara atau dalam database BKN sebagai tenaga non-ASN. Pernah mengikuti seleksi tahap 1 atau seleksi CPNS 2024 tetapi tidak dinyatakan lolos. Yang ketiga,
tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi, kemudian pengangkatan bersifat sementara selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi itulah yang perlu kita ketahui terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu Bapak Ibu. Jadi semua syarat dan ketentuan terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu, saya yakin bahwa semua Bapak Ibu telah memahaminya. Demikian juga dengan mekanismenya, kemudian jabatan yang diisi sebelumnya telah didapatkan oleh Bapak Ibu. Demikian informasinya bahwa honorer R2 dan R3 tanpa L adalah menjadi prioritas pengangkatan ke depan menjadi ASN P3K melalui jalur P3K paruh waktu yang sewaktu-waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.